Salam Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan dimanapun berada. Kita mengakhiri bulan Februari dengan ucapan syukur, dan mari kita masuk ke hadiratnya dalam pujian, penyembahan, doa, dan firman. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan masuk ke hadiratnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada saat siang hari ini, meskipun mungkin Bapak Ibu menonton live streaming ibadah, tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas untuk menjamah Bapak Ibu di rumah dan juga kami di tempat ini. Amin. Kita mau siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami membawa hati kami, dan kami mau menyembah-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menenangkan hati kami dalam hadirat-Mu. Kami mau memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Meskipun Tuhan, apapun yang saat ini kami alami, apapun yang saat ini terjadi dalam hidup kami punya Tuhan yang memiliki kuasa lebih dari kuasa yang ada di dunia ini. Engkau yang memberikan ketenangan bagi kami Tuhan. Engkau yang selalu mendengarkan seruan isi hati kami Tuhan. Dan Engkau mengenal isi hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Amin. Tak pernah Kau
Allah kami Tuhan. Kami percaya kami punya Bapa yang sangat memperhatikan kehidupan kami. Engkau yang mengetahui isi hati kami Tuhan. Dan Engkau yang selalu memberikan ketenangan bagi kami untuk kami boleh menghadapi setiap persoalan dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau selalu memandang Engkau yang lebih utama. Dan Engkau tetap Allah dalam hidup kami. Engkau tetap Allah Tuhan. Di dalam dunia ini Tuhan, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, walau dunia semua bergoncang,
kuasa, kami punya Tuhan yang besar. Engkau tetap Allah, dan dalam hidup kami Tuhan, kami boleh berkata, Engkau tetap satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saya undang hamba-Nya. Kami tetap percaya kepada Bapa, bahwa di dalam Engkau kami terus tetap kuat bersama-Mu Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup menolong setiap kami. Di masa-masa sulit kami percaya Engkau terus ada buat setiap kami. Siang ini Tuhan, kami merindukan Engkau hadir melawat setiap kami. Berfirmanlah Tuhan, sehingga setiap kami makin mengerti akan firman-Mu, dan janji-janji-Mu itu tergenapi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu ini di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan sama-sama belajar. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh adalah hari yang sangat indah buat kita semua untuk belajar tentang firman Tuhan. Tema kita untuk tahun ini adalah sehati dengan Tuhan, seirama dengan orang percaya. Tema Februari adalah membangun keakraban melalui persekutuan. Dan siang ini topik kita adalah sehati dengan cara berbagi. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melewati beberapa hari ini ya, dan 2 bulan hampir berlalu di tahun 2022, kita merasakan pertolongan Tuhan hari lepas hari. Dan tema Tuhan itu semakin harus kita mengerti bahwa sehati dengan Tuhan itu kita paling enggak kita sudah harus mulai belajar untuk mengerti hati Tuhan, sehingga kita makin menuju kepada kesatuan hati dengan Tuhan. Dan di bulan Februari ini, sehati dengan cara berbagi. Ya, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus ya, ketika kita percaya Tuhan Yesus dan Roh Kudus ada tinggal dalam hidup kita, otomatis kita ada hubungan dengan Tuhan, itu hubungan intim dengan Tuhan. Roh kita bersatu dengan Tuhan melalui hubungan yang indah pribadi dengan Tuhan. Dan ketika kita ada persekutuan roh, ada sesuatu perubahan dalam setiap hidup kita. Salah satunya yaitu kita bisa sehati dengan cara berbagi. Dengan cara berbagi, kayaknya kalau kita dengar dengan cara berbagi itu sesuatu yang akan kita bagikan ya. Berbagi itu sesuatu yang ada yang dalam diri kita yang berkurang begitu ya. Jadi kita mau berbagi. Sehati dengan cara berbagi. Jadi kita akan lihat di Kisah Para Rasul 4. Maksudnya bagaimana ya sehati dengan cara berbagi. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Saya akan bacakan. Adapun cara hidup jemaat ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang
melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat cara hidup jemaat yang mula-mula, ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, ada satu perubahan di dalam persekutuan mereka. Kumpulan orang yang telah percaya itu, yaitu orang yang percaya kepada Yesus, yang menerima Roh Kudus, ada perubahan di dalam hidup mereka. Mereka sehati, sehati dan sejiwa. Kadang kalau kita kumpulan orang percaya gitu ya di gereja, mungkin kita berkumpul pada tempat yang sama di sini, pada waktu yang sama, dan dengan keadaan yang sama. Tetapi adakah yang sehati dan sejiwa? Ya. Mungkin saat ini kita berkumpul begini ya, ada orang yang merasa sendiri. Nah, waktu yang sama, tempat yang sama, tapi jiwanya nggak sehati. Dia merasa sendiri gitu. Nah, hal-hal ini yang dialami oleh jemaat mula-mula itu, mereka itu sehati dan sejiwa. Mereka tahu banget ke persekutuan orang percaya mereka itu ada persekutuan dengan Roh Kudus, itu luar biasa ya. Jadi di sini adalah kumpulan orang percaya, mereka yang sehati dan sejiwa ya, bukan orang-orang yang nggak sehati ya, tapi orang yang sehati dan sejiwa. Di dalam Efesus 4 ayat 4 di situ dikatakan bahwa orang yang sehati dan sejiwa itu satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Jadi ada berapa kesatuan itu ya? 7 ya, 7 kesatuan. Nah, ketika mereka punya hati, sehati dan sejiwa, ada perubahan di dalam hidup mereka ketika mereka berkumpul. Mereka mengatakan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Kalau saya renung-renungkan rasanya nggak mudah ya. Kepunyaan, bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ini tidak mudah, sangat tidak mudah sekali. Perlu sesuatu pengertian ya, hal-hal yang membuat mereka tahu bahwa ketika mereka melakukan bahwa milik mereka itu milik bersama, itu ada satu pengorbanan. Nah, di sini saya mau setiap kita mengerti bahwa ketika jemaat itu berkumpul, ada kesatuan hati, ada satu roh, maka akan terjadi perubahan di dalam setiap hidup jemaat di situ, yaitu mereka merasa mereka kepunyaan mereka bukan milik sendiri, tetapi milik bersama-sama. Mari kita belajar untuk menjadi jemaat yang pertama, karena zaman sekarang itu sangat susah sekali untuk seperti jemaat yang mula-mula itu.
Salah satu contoh misalnya gereja. Kadang gereja itu merasa ini jemaatku, ini jemaatmu, ini jemaat ini. Jadi belum ada satu kesehatian. Itu contoh yang simpel ya. Jadi satu tubuh di dalam Efesus 4 ayat yang keempat itu jelas sekali dikatakan bahwa satu tubuh, satu roh, satu pengharapan itu harus ada di dalam satu jemaat yang mula-mula. Efesus 4 itu kan juga cara hidup jemaat. Jadi itu ada satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan. Jadi tidak ada jemaat yang terkotak-kotak gitu ya. Itu contoh simpelnya. Terus tidak ada juga satu keluarga kadang yang merasa ini kamu kayak saya ini, anak saya ada yang di gereja mana, gereja A, gereja B gitu ya. Tapi kita ada satu kesatuan, yaitu kepala kita adalah Kristus. Nah, contoh yang sangat simpel seperti itu. Jadi cara hidup jemaat itu mari kita gali terus agar bisa bertumbuh, berkembang, menarik banyak jiwa. Kalau ada kesatuan dalam satu tubuh Kristus, itu akan menjadi berkembang. Di sini jemaat bertumbuh dari 3.000, akhirnya setiap hari ada jiwa-jiwa yang ditambahkan di cara hidup berjemaat yang seperti ini. Dan yang kedua yaitu jemaat ini bisa bertumbuh karena mereka mengerti pengajaran yang benar. Secara Alkitab ya, mereka mengerti banget. Secara hubungan pribadi dengan Tuhan, mereka tahu banget hati Tuhan. Seperti tema tahun ini yaitu sehati dengan Tuhan. Ngerti banget hatinya Tuhan. Hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, hati Tuhan yang mengasihi anak yang terhilang, yang balik itu ya. Hati Tuhan itu seperti itu. Hati Tuhan penuh dengan belas kasihan ketika Marta menangis karena adiknya sudah meninggal, dan akhirnya Tuhan membangkitkan Lazarus. Itulah hati Tuhan, hati Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Karena itu kita harus tahu banget pengajaran secara Alkitab ya. Jadi di dalam Efesus 4 ayat 16 dikatakan, seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dalam kasih. Jadi ada satu tubuh yang tersusun rapi dan Tuhan Yesus adalah kepalanya, yang tidak terkotak-kotak gitu maksudnya ya. Jadi kita mengerti pengajaran yang benar, kita mengerti secara pengajaran di Alkitab itu kita tahu banget gitu ya. Jadi kita tidak salah melangkah. Terus kita lihat lagi di ayat yang ke-33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana orang bisa menerima kasih karunia berlimpah-limpah? Yaitu dengan pemberitaan Injil. Bagaimana seseorang bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa ketika mereka nggak ngerti tentang Tuhan Yesus yang mati buat kita orang berdosa? Bagaimana mereka bisa tahu itu kalau tidak Injil diberitakan? Dan kita bisa merasakan hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah itu ketika kita ada orang-orang yang sudah percaya Yesus itu, ketika kita ada pengalaman perjalanan hidup kita bersama dengan Allah melalui Injil. Kemarin saya sempat melihat
share video itu ya, ada lagu yang kayaknya rohani banget gitu loh. Lagunya ternyata itu tidak percaya bahwa Alkitab itu lagunya itu menerangkan bahwa Alkitab itu penghalang untuk Tuhan berkarya. Saya sampai mikir-mikir, ini ajaran apa lagi gitu ya. Alkitab itu adalah, di sini nih banyak pengajaran. Injil Kristus tuh ada di sini semua. Injil itu ada di sini, dan orang ketika mengenal Tuhan Yesus melalui pengabaran Injil, melalui Alkitab yang dibaca, mengerti cara-cara pengajaran ikut Tuhan Yesus itu seperti apa, itu semua ada di Alkitab. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati. Di akhir zaman ini banyak orang yang menyesatkan, ajaran sekte yang membahayakan itu, yang membuat terlebih khususnya anak-anak muda yang gak ngerti banget itu merasa gak perlu baca Alkitab. Yang penting doa sama Tuhan gitu ya. Kita memang perlu membaca Alkitab. Semua kita perlu untuk mengerti Injil yang ada di Alkitab ini ya. Jadi perjalanan hidup kita itu bisa bersama dengan Allah, yaitu melalui Injil. Kita makin dekat, melekat, apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena banyak sekali anak-anak Tuhan itu yang ke gereja, tapi dia gak ngerti pengajaran. Saya kadang bingung ya, anak-anak Tuhan itu ke gereja, tapi kenapa dia gak mau melakukan firman Tuhan. Dia mengerti sebagai anak Tuhan itu harus mengasihi, tetapi kenapa tidak bisa mengasihi? Itu yang sering terjadi. Kadang saya mau saksikan ya, tapi kita jangan tiru, ini hal-hal yang mungkin kurang bagus. Tapi saya mau saksikan bahwa kadang-kadang kita ini bisa membuat orang itu berdosa. Contohnya, ini pengalaman kita ya, saya dengan suami saya. Kita itu punya tetangga, dia itu jual beli mobil. Nah, setiap dia punya mobil yang ini dia betulin sendiri gitu. Nah, dia suka pinjam ke kita. Pertama-tamanya kita ya udah, suamiku tuh orang yang terlalu baik gitu. Dia bilang, "Kok aku pinjem ini?" Ya pinjemin gitu. Dia datang keluar pagar gitu, datang nyamperin, terus pinjem ini, datang lagi diambilin. Padahal lagi kerja dia tuh penuh oli, penuh ini ya, dia diambilin lagi. Saya yang di belakang tuh lama-lama mikir, kok pinjem? Lama-lama saya dengar, kok pinjam terus ya. Oh ya udah, sehari 2 hari berbulan gitu. Terus lama-lama gini, wah ini nggak beres ini. Masa saya orangnya kan boleh dibilang tuh cuek gitu ya, karena dia bekerja, saya juga bekerja gitu, saya di dapur. Lama-lama saya kok teriak-teriak, kalau pinjem teriak-teriak gitu. Nggak nyaman saya, terus saya dengerin. Ternyata gunting itu suruh minjemin, suruh ngambilin, terus dikasihkan di luar pagar. Selotip juga pinjemin, suruh ngasihkan juga. Lalu saya mulai kesel ini, saya, waduh Tuhan ampuni aku, saya nggak sabar gitu. Tapi saya beri saya penguasaan diri. Akhirnya pas malam saya cerita sama suami, kamu tahu nggak, kamu tuh dikerjain loh sama tetangga depan. Kenapa katanya? Dia itu masih muda banget, seumuran anak kita, lebih tua dikit. Tapi kamu tuh udah dianggap kacungnya tuh, suruh ngambilin, kasih. Masa biarin aja lah, kata suamiku. Coba pikir-pikir deh, masa setiap rumah tangga gak punya selotip, gak punya gunting? Terus dia pikir, iya ya, mungkin dia itu gak ada bener. Gak mungkin lah, dia itu malas masuk rumahnya.
Mesti dia nyuruh tinggal kamu asistennya secara pribadi, semua kita punya alat-alatnya kan. Saya bilang, iya katanya. Udah, mulai sejak itu saya ajarin dia, kalau kamu mau dia pinjam teriak, bentar sini aja, saya lagi repot gitu. Tapi itu benar-benar tetap dia datang teriak, datang, kadang anaknya juga teriak datang, suruh ngambil, ya udah ngambil, selalu begitu. Tapi ya sudah, sekarang suami saya nggak disuruh-suruh nganterin kan, udah. Lama-lama suruh masangin juga. Terus akhirnya mulai, ya udah aku sekarang kalau ditanyain dia, aduh nggak punya. Katanya, ih kamu tuh kalau kayak gitu berbohong, bilang aja sedikit ngomel nggak apa-apa daripada berbohong. Aduh malas, capek ngurusin sama dia katanya. Jadi pinjam misalnya apa ya, cutter gitu, udah pinjam cutter, ya udah bawa aja, nggak usah dibalikin, saya masih punya, sampai gitu suami. Terus nanti pinjam apa, udah bawa aja, saya masih punya, udah sampai sebegitu. Tapi dia masih minta tolong lagi, suruh dibenerin pakai gerinda, suruh makein lagi batu gerindanya, sampai akhirnya udahlah belajar, nanti kalau nggak bisa saya ajarin masangnya. Akhirnya sejak itu dia nggak pinjem. Dia mau pinjem malu kali, karena selalu kalau pinjem dikasih sama suamiku. Udah ambil aja. Ya, nanti aku yang beli aja deh, biar dia nggak pinjem. Ya udah ambil aja kalau dia pinjem. Akhirnya seperti itu. Daripada saya berbohong, wah nggak ada. Kadang lagi telepon ketemu ngurusin customer, dia ini ribetin gitu. Kadang dianya yang telepon, suamiku cuma ditunjukin sama jarinya, suruh nyalain lampu di depan. Wah ini lama-lama nggak bener juga, udah aku cuekin aja. Nah hal itu membuat suami saya suka berbohong jadinya. Saya bilang, kamu salah, jangan berbohong, ngomong aja, kamu jangan seperti itu, jangan teriak-teriak seperti itu enggak bagus. Udah nasihatin aja. Enggak lah, saya malas untuk nerangin seperti itu. Nah seperti ini yang sering kadang kita alami. Kita hidup bertetangga, tetapi kita kadang sering merepotkan tetangga kita. Kita hidup di dalam satu keluarga Kristen, tapi seringkali kita menjadi batu sandungan. Hal-hal seperti ini yang kadang pengajaran di Alkitab itu nggak kita ngertiin, bahwa di Alkitab itu kan kita harus saling menghargai, saling menghormati, seperti itu. Jadi mari kita sama-sama belajar hal-hal yang mungkin saya dan Bapak Ibu semua banyak hal-hal yang belum kita lakukan dengan baik. Mari kita belajar supaya kita tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tema kita di minggu ini yaitu sehati dengan cara berbagi. Itu dapat kita lakukan ketika kita mengerti tentang kasih Tuhan, ketika kita mengerti hati Tuhan, dan yang kedua kita tahu pengajaran dari Alkitab. Pengajaran dari Tuhan itu begitu luar biasa. Maka percayalah bahwa kita pasti akan bisa dengan cara berbagi. Ketika kasih Tuhan yang begitu banyak itu kita terima dengan berkelimpahan. Dikatakan bahwa di ayat 33 tadi bahwa Rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Jadi setiap jemaat tahu kasih Tuhan yang melimpah-limpah itu akhirnya bisa meluber keluar. Mereka bisa berbagi karena mereka itu merasakan kasih Tuhan yang melimpah. Itu akan terjadi juga dalam hidup kita. Ketika kita merasakan kasih Tuhan itu berlimpah-limpah, bukan secara materi tapi secara spiritual. Kita penuh dengan kasih Tuhan yang melimpah-limpah itu, dan percayalah kita pasti bisa berbagi, bisa memberi yang terbaik buat Tuhan. Yang terakhir saya mau ini bagikan juga. Ketika di sini jemaat itu menjual rumahnya, menjual tanahnya,
itu bukan hal gampang. Karena pada zaman dulu itu orang punya rumah, punya tanah itu adalah harta yang mewah ya. Mungkin sekarang ini banyak invest yang mereka punya, mungkin rumahnya kecil tapi mereka punya dolar yang banyak gitu. Mungkin mereka punya rumah yang sederhana tapi mereka investnya banyak. Jadi harta mereka, orang-orang sekarang tuh seperti itu. Tapi zaman dulu itu orang itu punya rumah, punya tanah itu adalah harta yang sangat berharga. Bayangin aja kalau kita suruh jual rumah, jual tanah, jual ladang untuk dibagi loh. Itu tidak mudah. Kalau tidak kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus melimpah dalam hidup kita, kita sadar itu kuasa dari Tuhan yang melimpah-limpah itu ada dalam hidup kita, baru kita akan bisa berbagi. Maka ketika kita merasakan kasih Tuhan yang melimpah, kita akan bisa berbagi seperti jemaat mula-mula. Dan yang lebih lagi nih ya, ayat 37, ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Jadi ya gampangnya gini deh, simpelnya. Kalau kita memberikan persembahan, memberikan perpuluhan, saya mau mengingatkan, jangan kita tulis jelas-jelas nama kita gitu. Ini aja yang menjual ladang, ini siapa nih, Barnabas, itu menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu meletakkannya di depan kaki rasul. Jadi semua jemaat tuh nggak tahu, yang tahu hanya Barnabas yang menyerahkan uang itu dan rasul. Jadi mari kita mengerti pengajaran yang benar. Karena apa? Kalau kita tulis nama kita jelas gitu, terus inisialnya misalnya jelas gitu kan, misalnya Lindi gitu, kita pakai LD, itu jelas gitu, orang pasti tahu, oh Bu Lindi gitu kan. Nah, maksud dari kita memberi kode di amplop itu supaya kita tahu bahwa persembahan kita itu masuk. Jadi kodenya jangan jelas-jelas gitu, dan jangan NN gitu. Kalau banyak kasus soalnya NN yang persembahannya sama 1 juta, NN 1 juta. Nanti kalau petugasnya nggak benar, nanti oh pikirnya oh ada NN 1 juta, ya udah itu udah aku masuk. Padahal mungkin kalau ada petugas yang nggak benar, nggak dimasukin yang NN 2 itu bisa berabe. Makanya itu hanya inisial yang tahu Anda sendiri dan Tuhan. Jadi melalui uang yang diserahkan Barnabas itu ditaruh di kaki rasul-rasul supaya apa? Supaya jemaat diberkati, tidak ada yang kekurangan. Itu luar biasa. Saya kalau merenungkan ini, aduh, mari kita belajar. Memang berat ya, tapi jemaat mula-mula itu luar biasa. Maka menarik banyak jiwa dan banyak jiwa dimenangkan melalui kesaksian hidup para rasul dan jemaat mula-mula. Siang ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar untuk sehati dengan cara membagi. Mulai sekarang kita tahu ya bahwa jemaat mula-mula itu bisa banyak. Itu karena kita bisa berbagi. Karena orang-orang zaman dulu itu luar biasa berbagi sehingga tidak ada jemaat yang kekurangan. Ini perlu kita belajar dan kita lakukan. Biarlah kita semua menjadi berkat dan Kristus yang adalah kepala kita akan ditinggikan dan dimuliakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah pada siang ini setiap kami Tuhan mempunyai hati Tuhan, sehingga kami dapat memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari Tuhan Yesus tolong setiap kami.
Mampukan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini firman-Mu biarlah menjadi rema buat setiap kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang rendah hati, yang mau berbagi dan tidak menjadi sombong, hingga kami menjadi tubuh Kristus yang tersusun rapi dan Yesus menjadi kepala kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau luar biasa. Biarlah lawatan Tuhan terus terjadi dalam hidup kami. Jemaat Tuhan akan terus bertumbuh. Setiap kami bertumbuh, iman percaya kami kepadamu. Dan setiap kami Kau berkati dengan luar biasa, menjadi berkat buat banyak orang. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Lindi untuk firman Tuhan yang luar biasa. Saya percaya kita semua diberkati. Dan Bapak Ibu, untuk pengumuman selama sepekan di hari Kamis ini, Kamis minggu keempat ada SIM Day yang nanti linknya akan di-share di grup. Dan hari Jumat jam 10 pagi ada ibadah wanita Esther juga by Zoom. Dan untuk jam 19.30 di hari Jumat ada kompi. Di hari Sabtu jam 6 pagi ada doa pagi. Dan mari membawa persembahan. Bapak Ibu boleh dibawa ke rekening 4133068689 atas nama Gia Kelapa Teding. Demikian pengumuman hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini dan saya mengundang Bapak Gembala untuk membawakan doa berkat. PR kita dari firman tadi adalah sehati dengan cara berbagi. Berbagi tidak harus dengan uang. Kalau ada orang yang jiwanya kosong, berbagilah supaya orang itu memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Kalau orang lagi kesedihan, hiburlah. Penghiburan yang dari Roh Kudus. Kalau orang kantongnya lagi kosong, juga bisa berbagi juga ya Bu ya. Berbagilah. Tidak harus dengan uang. Kalau kita punya makanan, punya pakaian, kebetulan dia lagi tidak ada uang, tidak bisa makan, kita punya roti, bisa berbagi roti atau nasi kita. Puji Tuhan. Jadi mari Bapak kasih Tuhan, kita akan sama-sama belajar sehati dengan berbagi, mestinya dengan tulus. Ketika segala sesuatu dilakukan dengan kasih dan dengan tulus, maka percayalah bahwa dengan berbagi itu maka kita akan memiliki keakraban di dalam persekutuan, di dalam keluarga, dalam bergereja, dalam bermasyarakat, dimanapun berada. Dan nama Tuhan dipermuliakan, sehingga kehadiran kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, dan kita dilayakkan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Berkat Tuhan untuk saudara yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mari kita akan menutup ibadah kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan sudah hadir bersemayam di atas pujian dan penyembahan kami. Tuhan sudah menegur kami, Tuhan sudah mengajar kami, Tuhan sudah mengingatkan kami melalui firman-Mu, dan ini semua mempersiapkan kami untuk kami sempurna seperti Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan memberkati Diakan Lini yang sudah menyampaikan firman Tuhan, juga memberkati untuk semua kami yang mendengar firman. Mampukan kami untuk melakukan dengan setia, sehingga kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan berkenan memberkati seluruh jemaat Tuhan, memberkati keluarga, memberkati pekerjaan, bisnis mereka. Mari Tuhan berkenan memberkati kesehatan seluruh jemaat Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu mendapatkan kelegaan. Tuhan memberkati kerohanian mereka, Tuhan memberkati persaudaraan mereka, dan bahkan Tuhan memberikan terobosan-terobosan baru yang sedang dikerjakan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan telah memberikan keamanan kepada kami. Jauhkan kami dari segala pencobaan, jauhkan kami dari segala sakit penyakit, jauhkan kami dari kecelakaan dalam bentuk apapun. Dan biarlah kami kiranya boleh dilayakkan menerima berkat Tuhan. Itulah sebabnya kami buka hati kami angkat tangan kami. Mari Tuhan, kami siap menerima berkat-Mu.
Bapak Saudara kasih Tuhan, mari kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan Tuhan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan Tuhan memberikanmu damai sejahtera. Terimalah berkat-Nya dengan rasa hormat dan ucapan syukur. Kita terima berkat-Nya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Penyertaan Tuhan sempurna sepanjang bulan Februari. Silakan bersaat teduh sejenak Bapak Ibu. Amin, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.